Salve Laudetur Yesus Kristus semuanya. Hari ini kita akan bahas kenapa kitab suci hanya bisa ditafsirkan melalui gereja. Di dalam ajaran Katolik, gerejalah yang bisa menafsirkan kitab suci. Jika ada tafsiran lain maka akan dipertimbangkan dan tidak resmi. Seperti yang dikatakan dari Dekret Concili Trento, yang tertulis bahwa lebih lanjut untuk menahan jiwa-jiwa yang lancang, ditetapkan bahwa tidak seorang pun dengan mengandalkan keahliannya sendiri dalam hal iman dan moral yang berkaitan dengan pembangunan doktrin Kristiani, boleh dengan memutarbalikkan kitab suci sesuai pengertiannya sendiri, berani menafsirkan kitab suci yang dimaksud bertentangan dengan pengertian yang dipegang dan diajarkan oleh Gereja Kudus, yang memiliki wewenang untuk menilai arti dan tafsiran yang benar atas kitab suci, atau bahkan bertentangan dengan kesepakatan bulat para bapa gereja, meskipun tafsiran semacam itu tidak pernah dimaksudkan untuk diterbitkan dalam bentuk apapun. Pelanggar akan dilaporkan oleh uskup mereka dan dihukum sesuai dengan hukuman yang ditetapkan oleh hukum. Dan ini juga dikatakan dalam Katekismus Gereja Katolik yang tertulis, membaca kitab suci dalam terang tradisi hidup seluruh gereja. Menurut satu semboyan para bapa, kitab suci lebih dahulu ditulis di dalam hati gereja daripada di atas pergamen, yaitu kertas dari kulit. Gereja menyimpan dalam tradisinya kenangan yang hidup akan sabda Allah, dan Roh Kudus memberi kepadanya penafsiran rohani mengenai kitab suci, menurut arti rohani yang dikaruniakan Roh kepada gereja. Baik, sekarang kita coba langsung membuktikan kebijakan dan otoritas dua dokumen ini dari kitab suci dan ajaran patristik. Asal-usul tersebut karena adanya otoritas gereja dan hal itu ada di zaman Kristus. Memang kitab suci kekristenan itu belum ada sebagian besar, belum ada pada saat itu. Namun otoritas gereja dalam menafsirkan kitab suci itu asal-usulnya dari saat di mana Yesus menyatakan kepada muridnya bahwa ia akan mendirikan gerejanya. Dalam Injil Santo Matius 16 ayat 18 mengatakan, "Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya." Memang jika kalian lihat Alkitab kalian yang TB1 terjemahan baru pertama, itu memang tertulis jemaat. Namun terjemahan yang saya baca ini adalah terjemahan TB2. Terjemahannya diubah karena memang bahasa Yunaninya kata jemaat itu adalah eklesia, yang secara akurat gereja daripada jemaat. Memang jemaat dan gereja itu adalah kata yang sama. Lanjut dalam topik utamanya, dan kata Yesus lagi kepada Petrus, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga." Dan tidak hanya kepada Santo Petrus, tapi juga kepada rasul lainnya. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Maksud dari kata mengikat dan melepaskan ini adalah otoritas yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada Santo Petrus sebagai ketua para rasul dan juga para rasul dalam menjaga gerejanya, di mana walaupun Yesus mendirikan gereja itu, namun ia serahkan otoritas kepada para rasul dan Yesus tetap menyertai mereka selalu. Bisa kita lihat di Injil Santo Matius bab 28 ayat 20. "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dan juga Yesus berfirman bahwa yang tidak menaati para rasul, yaitu para ke-12 murid, itu sama aja dengan tidak menaati Yesus Kristus. Di dalam Injil Santo Lukas bab 10 ayat 16, "Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku." Yesus juga mengulangi kata itu namun menggunakan kata eklesia, yaitu gereja atau jemaat. Bisa kita lihat kembali dari Injil Santo Matius bab 18 ayat 17, "Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, yaitu gereja. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, yaitu gereja, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai."
Ayat-ayat ini pun dipakai dan ditafsirkan oleh bapak-bapak gereja untuk menjelaskan otoritas gereja. Baik untuk Injil Santo Matius bab 18 ayat 18, ada setidaknya dua tokoh gereja perdana, yaitu Santo Paus Urbanus dan juga Santo Agustinus dari Hippo. Untuk Paus Urbanus pertama, ia mengatakan bahwa lebih lanjut mengenai fakta bahwa di gereja-gereja para uskup terdapat tempat-tempat duduk yang ditinggikan dan disiapkan seperti sebuah takhta. Hal ini menunjukkan bahwa kuasa untuk mengawasi dan menghakimi, serta wewenang untuk mengikat dan melepaskan diberikan kepada mereka oleh Tuhan. Oleh karena itu, Sang Juru Selamat sendiri berkata dalam Injil, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Santo Paus Urbanus pertama menulis ini di surat kepada semua orang Kristen. Lalu Santo Agustinus yang mengatakan bahwa, sebab setelah mengatakan bahwa iblis akan diikat selama 1000 tahun dan kemudian dilepaskan untuk waktu yang singkat, tulisan tersebut melanjutkan dengan memberikan gambaran tentang apa yang dilakukan gereja atau apa yang terjadi dalam gereja pada masa-masa itu. Dalam kata-kata, dan aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya, dan diberikan kepada mereka kuasa untuk menghakimi. Hal ini tidak seharusnya dianggap merujuk pada penghakiman terakhir, melainkan pada takhta-takhta para penguasa dan pada para penguasa itu sendiri yang sekarang mengatur gereja. Dan tidak ada penafsiran yang lebih baik mengenai diberikan kuasa untuk menghakimi, selain yang kita miliki dalam kata-kata, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Santo Agustinus menulis ini di The City of God. Lalu, untuk Injil Santo Matius bab 28 ayat 20, ini dikutip dan digunakan oleh Santo Paus Leo Agung. Ia mengatakan bahwa sebab sang pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, telah meneruskan kuasa ini kepada mereka yang ditetapkan atas gereja, agar mereka dapat memberikan jalan pertobatan kepada mereka yang mengaku dosa, dan setelah dibersihkan melalui koreksi yang menyehatkan, menerima mereka kembali melalui pintu rekonsiliasi untuk berkomuni dalam sakramen-sakramen. Dalam pekerjaan ini, pastilah Sang Juru Selamat sendiri terus-menerus ambil bagian dan tidak pernah absen dari hal-hal yang pelaksanaannya telah dia percayakan kepada para pelayannya dengan berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dengan demikian, apapun yang dilakukan melalui pelayanan kami dalam tatanannya sesuai dan dengan hasil yang memuaskan, kami yakin hal itu telah dianugerahkan oleh Roh Kudus. Beliau menuliskan itu dalam surat ke-108 kepada Uskup Theodorus. Dan untuk penafsiran tentang Lukas bab 10 ayat 16, ini dikutip dan digunakan oleh Santo Irenaeus dari Lyon. Santo Irenaeus mengatakan bahwa, ingatlah hal-hal yang telah saya nyatakan dalam 2 buku sebelumnya. Dan dengan menghubungkan ini dengan apa yang telah disebutkan, engkau akan menerima dariku sebuah sanggahan yang sangat lengkap terhadap semua bidat. Dan dengan setia serta penuh semangat engkau akan melawan mereka demi membela iman yang satu-satunya benar dan memberikan hidup yang telah diterima gereja dari para rasul dan diteruskan kepada putra-putranya. Sebab Tuhan segala sesuatu telah memberikan kuasa Injil kepada para rasulnya. Melalui mereka juga kita telah mengenal kebenaran, yaitu ajaran tentang anak Allah. Kepada mereka juga Tuhan bersabda, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Santo Irenaeus ini menulis kutipan ini di Against Heresies. Oke, baik, untuk Santo Matius, Injil Santo Matius bab 18 ayat 17, ada 2 tokoh yang menggunakan dan menafsirkan ayat ini, yaitu Santo Cyprianus dan Santo Hieronymus. Kalau untuk Santo Cyprianus dari Kartago, beliau mengatakan, dengan demikian tampak bahwa semua orang yang diketahui telah meninggalkan kasih dan kesatuan gereja Katolik adalah lawan Tuhan dan antikristus. Selain itu, Tuhan menegaskan hal ini dalam Injilnya, dan bersabda, jika ia tidak mau mendengarkan juga gereja, anggaplah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Maka,
Jika mereka yang menghina gereja dianggap sebagai orang yang tidak mengenal Allah dan pemungut cukai, tentu lebih lagi pemberontak dan musuh yang menciptakan altar-altar palsu, imamat-imamat yang melanggar hukum, kurban-kurban yang penuh penistaan, serta nama-nama yang telah dirusak harus dianggap sebagai orang yang tidak mengenal Allah dan pemungut cukai. Sebab mereka yang dosanya lebih ringan dan hanya menghina gereja, oleh putusan Tuhan sudah dinyatakan sebagai seorang yang tidak mengenal Allah dan pemungut cukai. Beliau, yaitu Santo Cyprianus, menuliskan ini di surat ke-75 kepada Magnus. Lalu untuk Santo Hieronymus dari Strindon, ia mengatakan bahwa Tuhan memberi perintah bahwa mereka yang berdosa terhadap kita harus dipanggil secara pribadi atau di hadapan seorang saksi. Dan jika mereka menolak untuk mendengarkan alasan, perkara tersebut harus dibawa ke hadapan gereja. Dan mereka yang tetap bersikeras dalam kejahatan mereka harus dianggap sebagai orang yang tidak mengenal Allah dan pemungut cukai. Santo Hieronymus menulis ini di surat 125 kepada Rusticus. Lalu selain kitab Injil, kitab Perjanjian Baru lain juga membicarakan otoritas gereja dari surat Santo Paulus, yaitu 1 Timotius dan Ibrani. Di dalam 1 Timotius bab 3 ayat 15, jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat yaitu gereja, dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Lalu di surat Ibrani bab 13 ayat 17, itu mengatakan bahwa taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Dan juga ini dibahas dalam salah satu dari surat Katolik, surat kedua Santo Petrus yang mengatakan, di dalam 2 Petrus bab 1 ayat 20-21, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Setidaknya ada 2 bapak gereja yang membahas dengan lengkap tentang hanya gereja yang dapat menafsirkan Alkitab. Pertama dari Santo Hieronymus dari Strindon. Beliau mengatakan bahwa aku mungkin bisa menghabiskan sepanjang hari berbicara dengan tujuan yang sama dan mengeringkan semua aliran argumen dengan matahari tunggal dari gereja. Namun karena kita sudah melakukan diskusi panjang dan perdebatan yang berlarut-larut telah melelahkan perhatian para pendengar kita, aku akan menyampaikan pendapatku dengan singkat dan tanpa ragu. Kita harus tetap berada di gereja yang didirikan oleh para rasul dan berlanjut hingga hari ini. Jika engkau mendengar tentang orang-orang yang disebut Kristen tetapi mengambil nama mereka bukan dari Tuhan Yesus Kristus, melainkan dari nama lain, misalnya Marcionid, Valentinian, orang-orang gunung atau dataran, yaknilah bahwa itu bukanlah gereja Kristus tetapi sinagoga anti-Kristus. Sebab fakta bahwa mereka muncul setelah pendirian gereja adalah bukti bahwa merekalah yang kedatangannya telah dinubuatkan oleh rasul. Dan janganlah mereka membanggakan diri jika berpikir bahwa mereka memiliki otoritas kitab suci untuk pernyataan-pernyataan mereka. Karena iblis sendiri mengutip kitab suci, dan esensi kitab suci bukanlah pada hurufnya, melainkan pada maknanya. Jika tidak, jika kita mengikuti hurufnya saja, kita juga dapat membuat ajaran baru dan menyatakan bahwa orang-orang yang memakai sepatu dan memiliki 2 jubah tidak boleh diterima ke dalam gereja. Beliau mengatakan ini di dalam dialog melawan Luciferians. Lalu terakhir dari Santo Vincentius dari Lerins, beliau mengatakan bahwa, namun mungkin ada yang bertanya, karena kanon kitab suci telah lengkap, cukup dengan sendirinya untuk segalanya, bahkan lebih dari cukup, mengapa perlu menambahkan otoritas tafsiran gereja? Sebab ini alasannya, karena kedalaman kitab suci begitu besar, tidak semua orang memahaminya dengan cara yang sama. Satu orang memahaminya dengan satu cara, yang lain dengan cara lain.
sehingga tampaknya kitab suci dapat ditafsirkan sebanyak jumlah para penafsirnya. Novasia menafsirkannya dengan satu cara, Sabellius dengan cara lain, Donatus dengan cara lain, Arius Eunomius Macedonius dengan cara lain, Plotinus Apollinaris Priscillian dengan cara lain, Jovinian Pelagius Celestius dengan cara lain, dan terakhir Nestorius dengan cara lain. Karena itu, sangatlah penting karena begitu banyaknya kesulitan akibat beragam kesesatan ini, agar aturan untuk memahami para nabi dan rasul secara benar dibentuk sesuai dengan standar tafsiran gerejawi dan Katolik. Beliau menuliskan ini dalam Commonitory. Dan begitulah penjelasan saya. Semoga penjelasan saya mengenai topik ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.